dasar. Semua sabda Tuhan adalah murni. Tuhan itu perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi sabdanya, supaya engkau tidak ditegur olehnya dan dianggap pendusta. Dua hal yang kumohon kepadamu, janganlah itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan. Janganlah aku kau beri kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jangan sampai kalau aku kenyang, lalu menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, lalu mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi hukum-Mu kucintai. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, diakon dan
saudara-saudari terkasih, Yesus memberikan kepada para murid-Nya tenaga dan kuasa sebelum mengutus mereka. Tenaga dan kuasa yang diberikan oleh Yesus dimaksudkan untuk menguasai atau mengusir setan-setan, untuk menyembuhkan orang sakit dan mewartakan kerajaan Allah. Dengan kata lain, Yesus memberikan kepada para murid-Nya tenaga dan kuasa untuk melaksanakan karya pastoral. Namun tenaga dan kuasa yang diberikan Yesus tidak seperti tenaga dalam bagi para pencinta olahraga bela diri. Kalau kita ikut THS, THM, pencak silat, biasanya dilatih juga pernafasan untuk peroleh tenaga dalam. Kalau orang menyerang kita, mereka bisa terpental, mereka bisa jatuh karena tenaga dalam kita. Mungkin tidak semua orang demikian. Juga bukanlah kuasa duniawi yang dipahami banyak orang untuk memerintah, bahkan dengan tangan besi, atau setelah memperoleh kuasa, mereka mencari keuntungan pribadi untuk dirinya. Kadangkala banyak politisi, waktu kampanye mereka bilang, nanti saya akan murni melayani, tidak cari keuntungan. Tetapi setelah dapat kedudukan, mereka sudah lupa dengan janjinya itu. Sering saya bilang tidak ada politisi dari kita ini yang pensiun itu jadi kaya. Lebih baik kalau mau jadi anggota DPRD atau bupati, ya harus berbisnis kaya dulu baru maju. Kalau tidak nanti setelah itu jatuh miskin kalau pensiun dari DPRD atau dari bupati, wakil bupati dan sebagainya. Selain itu, Yesus memberikan kepada para murid-Nya wejangan lain, terutama petunjuk praktis dalam karya pastoral. Tidak perlu khawatir atau jangan bawa segala bekal, menyangkut makan minum, juga macam-macam hal. Itu berarti Yesus maksudkan jangan khawatir akan alat-alat atau sarana yang diperlukan dalam karya pastoral. Semua itu akan dilengkapi, akan diberikan oleh Tuhan sendiri. Kita juga sebagai murid-murid-Nya sejak dibaptis diberikan tenaga dan kuasa oleh Yesus untuk melaksanakan karya pastoral. Tenaga dan kuasa yang Yesus berikan disertai cinta dan kerendahan hati untuk melayani, untuk memelihara, untuk menyembuhkan, untuk menuntun, menghibur, dan menghantar orang lain kepada Yesus sendiri sebagai sumber keselamatan. Marilah kita berdoa, semoga kita sungguh menyadari bahwa kita ini dijadikan alat oleh Tuhan untuk menyalurkan rahmat dan cintanya kepada orang lain. Orang lain mengalami kesembuhan, orang lain mengalami keselamatan. Mari kita lanjutkan perayaan ini. Kita berdoa secara khusus bagi Pastor Yopi yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Kiranya Tuhan tetap menguatkannya di masa-masa sulitnya ini, agar ia kuat gembira menyertai panggilannya sebagai seorang imam. Kita juga berdoa bagi para donatur kita yang setia membantu karya pelayanan pastoral di Keuskupan ini. Kita lanjutkan perayaan ini dengan persiapan persembahan roti dan